Allah turun. yang bodoh. Turun. Keluar Roh Kudusnya, Gurunda. Aduh, ya Allah. Markus 1 nomor 1. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunannya lah akan mengutus Yesus, anak Allah. Kata Allah dipelintir menjadi Allah. Tadi Anda menuduh Allah itu apa? Berarti Yesus adalah anaknya sang bodoh gitu. Sudah bahlul, memperbahlul diri, alamat. Oke, ada lagi pasien? Ada, Paman. Ada paman. Pisang hijau. Yo. Kurang ajar. Ya, Halo? Bang Jo, Halo, Pak Islam Zuma? Kristen Bang Jo. Islam Ya, Kristen Paman. Bang Jo. Ya, paman. Ya, Bisa paman. nanya kah? Bisa nanya Bisa. kah? Bisa, paman. Allah Bang Zuma itu siapa ya? Allah Bang Zuma. Ilah, maksudnya ilah. Allahnya kamu itu siapa? Loh, ilah. Benarin dulu. Ilah. Ilah itu banyak ilah. Ya, itu makanya. Itu baru cocok. Tuhan Ilah itu banyak. Tuhan. Makanya pertanyaannya, Ilah itu banyak ilah. ilah kamu Allah itu itu. banyak Allah. Allah lu siapa? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri lah kawan, ya. Allah itu cuman satu. Yang banyak itu ilah, sembahan-sembahan. Berarti kamu ilahmu ada 3. Ada ilah Bapa, ada ilah anak, ada juga ilah bungsu. Matilah ilah anak, tinggal dah 2 ilah. 2 ilah pemain cadangan. Ada 3 ilahmu. Manakah yang pernah dibunuh? Ilahmu yang pernah ditombak lambungnya, namanya ilah anak. Kalau dia tidak dapat jawab sudah jelas. Ya, makanya perbaiki pertanyaanmu itu yang Sopyan. Pertanyaan itu yang Sopyan. Pertanyaan itu yang berbobot. Nanti kalau dia tidak bisa jawab memang jadi stres dia, jadi gila dia. Ilahmu ada berapa? Kutanya dulu sama mu, ilahmu ada berapa? Nanti dia ngomong sembarang ya. Nanti kalau tidak bisa jawab. Ilahmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada bentuk roh, ada bentuk manusia dan burung-burung. Ya kan? Matilah ilah manusia, tinggallah ilah burung dan roh. Langsung tidak quality nih orang. Halo, tidak bisa jawab. Loh, pertanyaanmu itu loh, dibenarin dulu. Itu pertanyaanmu, pertanyaan kau itu Kalau sudah dia tidak mengandung bisa jawab, penistaan. sudah. Jadi sembrono aja ya. Pertanyaan Anda itu mengandung penistaan. Tapi bodoh ini. Curhat ini manusia gigi palsu. Gimana dong? Susah, kamu diluruskan pertanyaanmu, kamu marah. Bagaimana mungkin saya mau kau giring dengan pertanyaan konyol kayak begitu? Pertanyaannya sudah diluruskan. Ilah. Siapa ilahmu? Ilah saya Allah. Pertanyaan saya, siapa ilahmu? Nah, bingung kau kan? Kau mau bilang Bapa, ada Yesus. Kau mau bilang Yesus, ada burung merpati. Kau mau bilang burung merpati, ada Bapa dan ada Yesus. Bingung kau kan? Aku ada yang mau aku tanggapi sini Bang Suma sedikit. Ya, silakan Bang. Sebelum ke situ, Abang Islam atau Kristen, Bang? Aku ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia. Oh, Seperti itu, Bang. mantap. Oke, aku lanjut ya.
Silakan. Oke, bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11. Yang di mana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan yang sejatinya bisa menikah? Pastilah Mati, tidak, seperti itu. Mati meja. Datanya ada di Lukas dan di Kolose 4 ayat 11, Bang Suma. Iya, iya, Itu. iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi menurut saudara-saudara Kristen ini yang menuhankan Yesus bagaimana? Menurut pandangan saudara? Mereka ini adalah korban dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh Paulus itu sendiri, Bang Suma. Kira-kira seperti itu. Mati. Luar binasa. Aduh, bagaimana ini? Jadi kalau seorang Kristen aja mampu mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya yang Muslim? La haula wala quwata illa billah. Ini Neymar ngamuk dia. Aduh, saudara Miller ini paling benar ini. Ini benar. Ini Roh Kudusnya bekerja berarti. Nah, itu kan ngapa dia kan menghujat tuh kan nggak baik. Kalau bagusnya itu bincang secara data gitu. Itu saudara Wingler tadi sudah menunjukkan data. Kolose 7 itu. Datanya ada di Kolose 4 Data apa Yesus dan punya anak Lukas istri 7. nggak ada data itu loh. Itu menghujat. Dibaca aja Bang Alkitabnya. Di situ datanya ada. Atau aku mau Nggak ada bacakan kita sedikit. Yesus punya anak istri. Dibacakan Mungkin dulu, Bang. aku mau bacakan sedikit. Iya, dibacakan, bacakan. Seandainya ada Pak Pendeta yang tadi itu bisa mungkin dibantu dijelaskan kan apa maksud dari ayat yang aku bacakan ini. Oke, aku Nggak bacakan ada ya dalam di Alkitab Lukas. Yesus punya anak istri gimana sih? Ini menghujat atau Oke. diskusi? Bentar Bang, aku bacakan dulu. Sama-sama kita buka Lukas 7 ayat Yang udah kamu 38. baca saya tahu nggak ada. Kamu ngarang-ngarang tuh. Biarkan dulu dibaca, Bang. Jangan nangis Aku bacakan dulu kenapa? Bang. Oke, nanti baru aku kasih pertanyaan buat Abang. Ya, seperti itu Bang. Oke, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya, siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom. Ya itu kan peraturan dulu perempuan murahan itu kan harus Coba tanya Pak dilempar sampai Bom. mati. Beliau aku Cuma sudah dia kan pernah berterima tanyakan, kasih beliau tidak karena bisa dia menjawab. diampuni gitu. Bukannya itu istrinya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom. Dijawab Malas abangku. Aku malas kalau dia punya Loh, kamu dikasih kedengarannya kayak menghujat. kamu dikasih data kok malah dibilang menghujat? Ini sebentar Bapak, abangku, aku kasih bocoran sedikit ya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? A. Maria Magdalena. Tahu bang, itu data. B. Tapi itu bukan Maria istrinya Magdalena. Yesus. Atau C. Maria Magdalena. Seperti itu Bang. Tolong dijawab Bang. Ini tadi ngomong tentang istrinya ke perempuan yang murahan waktu itu, yang disiksa dilempari, terus dia diampuni Ya, oleh abang Yesus jawab sehingga dia dulu. menyakiti kakinya Siapa? Yesus. Apa hubungannya Siapa dengan istrinya? wanita yang menyeka Ini kaki Yesus dalilnya Kristus gimana itu? coba? Maria Dalilnya Magdalena gimana? saya bantu. Kan- Maria Magdalena saya bantu Bang Weleng. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdalena itu istrinya? Silakan Bang Weleng jelaskan. Silakan Bang Meleng, jelaskan.
Oke, aku jawab ya sedikit. Mungkin dari di luar Bible itu sendiri, tapi ini adalah data dari Bible itu sendiri juga. Mungkin file yang arsip yang Nggak tersembunyi. usah belok-belok dulu, jelasin istrinya Yesus, anaknya Yesus itu di mana. Ini aku mau menjawab dulu. Siapakah Maria Magdalena itu? Seperti itu kah? Pertanyaannya? Iya, Paman. Oke, aku jawab ya. Ini datanya ada. Tolong di mute dulu, Bang Sonya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogy Wikipedia, Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria. Data arsip ini tersimpan di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus, nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni Joseph son of Christ, yang kedua Justus son of Christ, yang ketiga Tamar son of Christ. Bentar Bang, aku selesaikan dulu Bang, nanti baru Abang tanggapi. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Seperti itu Bang. Hancur Paman. Justus itu siapa Bang? Justus. Justus itu adalah bagian dari silsilah Yesus itu sendiri, Paman Suma. Aduh, lu kok bisa? Iya, Jadi- tadi kan aku sudah sebutkan di biografi Yesus Kristus sendiri, itu anaknya Enggak. berjumlah 3. Salah Maksudku- satunya yang bernama Justus itu, ya. Maksud saya berarti teman Kristen ini menyembah manusia yang punya anak gitu. Kalau untuk menyembah mungkin bisa sebagai nabi atau sebagai utusan, tapi bukan untuk Tuhan yang sejatinya, Bang Suma, seperti itu. Maksud saya teman Kristen kita kayak Pak Bom-Bom. Berarti selama ini Pak Bom-Bom menyembah manusia gitu. Ya, itu beliau sudah disesatkan oleh Paulus itu sendiri. Alamak. Aduh. Ya, ini kesaksian data-datanya Bang Zuma. mungkin Izin. berikutnya part 2 Weleng, ya. Weleng. Aku kasih Bang Weleng. mungkin Bang untuk Weleng. videonya ya. Bang Weleng. Aku kasih Waduh. Bang share Weleng. datanya. Oke. Iya, Ya, makasih. ya. Sebentar dulu. Bang Weleng. Aduh. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Nah, menurut data yang literasi dari Matius yang aku baca tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa dan anak-anaknya Iya, tanggal bernama berapa tadi? siapa. Iya, Jadi di tanggal situ berapa? sudah jelas semua literasinya. Seperti Tanggal itu, berapa? Bang. Seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal 30 September lahir udah di lewat dong. Bethlehem. Waduh. Tanggal 30 September, seperti itu. Jadi sudah jelas. Jadi Waduh. sudah jelas yang dimaksud literasi di sini yang bernama Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas atau Yesus yang lainnya. Seperti itu Aduh. ya. Jadi udah lewat dong. Ih, ya ampun. Gak sempat aku bikin kadonya, sorry ya. Waduh. Waduh. Begini Pak Cuma mungkin untuk yang berikut next yang untuk part 2-nya aku kasih data-data langsung dari HP aku yang satu. Mungkin HP aku lagi sedang bermasalah jadi aku tidak bisa share bagikan datanya di sini ya. Waduh. Jadi untuk sementara aku bacakan dulu. Seperti itu Bang Suma. Waduh. Parah ini. Ya, Ke- Bang. kejam kali lah ya. Izin guru ndak ini ada tamu kita naik ke atas. Bang Jaber, Jaber pula. Bang Jaber. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jaber ada yang disampaikan Bang Jaber. Terima kasih sudah dinaikin. Ya.
Untuk Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma. Saya penggemarnya Bang Juma. Lanjutkan Bang, insya Allah Makasih. perjuangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, merinding saya. Oke. Bisa ngobrol dengan Bang Juma. Bang, iya Bang. Masya Allah. Deh, itu aja Bang Jaber. Ya udah, gitu aja. Salam dari saya dari Jakarta Bang ya. Insyaallah. Siap Bang. Masya Allah. Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, apa tadi? Yesaya 53 nomor 10. Kan itu kan keturunan merujuk kepada keturunan biologis ya Bang ya. Mereka kan selalu mengatakan itu nubuatan Yesus. Jadi Yesus punya keturunan. Oh tidak, Yesus tidak kawin. Datang Bang Yang mana Meleng. yang betul? Itu tiba-tiba sudah langsung brojol 3 anak. Cuman Bang Meleng? Gini Bunda Nur, aku mau tambahkan sedikit. Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus Kristus menerapkan sistem poligami. Seperti itu ya, yang aku tambahkan. Mati nih. Ya. Berat ini. Abang ini dari sekte apa? Ini sumbernya aku dapat sendiri, salah satunya dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Lombong. Ustadz Nandar. Ustaz Nanda. Beli ya. Mungkin kalau ditanyakan sama beliau dia sudah tidak kaget lagi atau tidak terkejut Tidak asing dengan data-data ini ya, tidak asing lagi dengan data-data ini karena datanya sumbernya salah satunya dari beliau itu. Seperti itu Pak Mansuma. Iya, betul. Bang Wele. Bahaya ini. Hal Bang ini Weleng. Bang pun Weleng sebentar, sudah Bang Weleng ini sudah dengar pernah apa aku sih? sampaikan. Bang Weleng. Bang Ya, oke. Weleng. Ya. Astagfirullah Bang Ya, Weleng betul. terus semangat kali. Bang Weleng gereja apa Bang? Saya penasaran juga, baru tahu saya ada kayak gini. Kecuali Saksi Ya, Yehova, ya kan? Aku Kristen Katolik, Bunda Nur. Katolik. Kristen Katolik ya. Mungkin Kristen Katolik yang sudah tersadarkan ya, seperti itu. Ya. Masih mau aku datang besok. Coba bilang gitu Bang. Data-datanya ada di HP yang satu. Kalau HP aku yang satu sudah diperbaiki. Bilang dulu Bang. mungkin bisa- Masih mau kau datang bisa besok. aku Bilang share. dulu Bang. Masih mau kau Kenapa, datang Pak besok. Mansuma? Masih Bilang mau dulu. kau datang besok. Saya kebetulan Asik. dari Makassar Bang Suma. Mantap Saya sekali. ini orang Makassar Bang Suma, orang Makassar, bisa tonji. Iya. Bisa tonji. Oh, sama Oke, dari Bang Rita Suma. berarti. Iya. Apa Kareba? Baik, karyanya Oke. baik. Oke Bang Suma. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau Abang udah sadar, ngapain Abang masih Kristen Bang? Ya untuk merubah segala sesuatunya mungkin bertahap ya, pelan-pelan itu Bunda Nur. Karena kan sejak lahir kan kita sudah menganut agama ini. Jadi untuk mau pergi atau beralih ke agama lain ya mungkin butuh proses seperti itu. Betul itu Bang, tapi umur kan kita nggak tahu Bang Weleng. Iya kan? Bang? Siap. Iya. Karena kan di dalam Kristen pun juga tidak ada jaminan keselamatan. Maksudnya dijamin untuk masuk surga itu sebenarnya nggak ada. Karena kitab suci Kristen itu kan bukan firman Tuhan itu. Betul nggak Bang Weleng? Ya pastinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah tersadarkan, apalagi yang ditunggu? Karena umur kita tidak tahu. Karena yang menjamin surga, menjamin keselamatan tuh hanya di dalam Islam, bukan dalam Kristen. Mantap. Bahkan Yesus sendiri aja tidak kenal Kristen. Ya Bunda Nora, izin Bunda nih ada tamu kita. Ini yang tapping-tapping di bawah tadi nih, geng Kampa. Apa maksudmu tadi tapping-tapping di bawah? Islam itu sampah. Coba jelaskan dulu. Kau buka mic-mu itu.
Gimana ceritanya sementara Yesus itu juru Islam, juru sampah rupanya? Kabur kok kan? Yesus juru Islam, coy. Yohanes 14 nomor 27. Gimana dong? Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Yesus anak Islam. Kalau kau katakan Islam itu sampah, berarti Yesus anak Sampah. oh iya, kejam kali kau, bah. Makanya tadi di awal pertanyaan saya, Kristen itu dari mana? Yang ngajarin siapa? Teman kamu mengatakan satu, segala firman yang Yesus terima itu sudah tak ada. Kedua, murid Yesus yang menulis Bible katanya, tapi ternyata yang menulis bukan murid Yesus. Yang ketiga, Kristen dari mana? Ternyata bukan dari Yesus. Kristen entah dari mana menurut kalian. Sementara Yesusnya sibuk mengajarkan Islam. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan keislaman. Gimana dong? Agama kok kayak cucur bebek? Ya, botol hijau itu ada tuh. Mana tahu mau berbicara sama saudara Weleng, silakan. Izin Gurunda, izin Bunda. Ya, silakan. Cinta Monitor, selamat siang. Cinta pula namanya. Ya, Bang Mbak Ini Cinta noise sedikit terus noise. tempatnya. Iya, memang Iya, noise terus mungkin. dia tuh. Iya, cari Rasmi, tempat kalau jual dulu. tua jangan ikut pagi dong, Rasmi. Malam aja udah. Ini pagi pun kau jual tua. Oh, ini Rasmi ya Bunda. Rasmi. Oh, Bu Rasmi toh. Oh, siap-siap. Pakai ganti nama pula sekarang, Bu Rasmi. Cari tempat dulu, Bu Rasmi. Aku cinta, aku bukan Rasmi, aku cinta. Gigi tahu. Noise Bu Rasmi. Noise. Turunlah dulu ah. Belum sehat-sehat juga lagi. Astagfirullah. Yo Ten, naik Ten. Oh ya Bunda Nora, lanjut dulu Bunda Nora yang tadi. Bang Weleng. Yang mana? Bang Welengnya tenggelam. Oh. Mungkin izin dulu Ketua. Bang Mentok Monitor. Selamat siang. Siang. Iya. Dari Islam atau dari Kristen Bang Mentok? Dari Kristen dong. Oh, siap-siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, silakan Bang. Ya, atau mau menanggapi dari Bang Zuma tadi. Silakan Bang Mentok. Yesus adalah Tuhan, Bang. Hmm. Dari mana? Yesus adalah Tuhan dari mana? Iya. Dari mana? Dari mana Abang menuhankan Yesus emang ya? Abang sendiri yang jawab. Gimana Bang ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abang sendiri Aduh, yang Bang. jawab. Abang yang memberitanya, Abang yang jawab sendiri. Bang Mentok emang nggak menuhankan Yesus? Nggak menuhankan Yesus? Yesus juru selamatku. Bukan Tuhan? Yesus Tuhanku. Ya udah, lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia bertuhan, Yesus bertuhan, tapi Berarti mengenalkan dia- Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara, Dia kembali kepada Tuhan. bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan? Dia sendiri tidak bertuhan. Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka.
Pertanyaan Dia saya mengenal- ulang lagi. Mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan. Dianya maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? sebagai manusia, dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan, Yesus yang bertuhan ini kepada siapa dia bertuhan? Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah Dan siapa itu Tuhan? Tetapi karena dia adalah manusia, maka diajarkanlah untuk menyembah Tuhan. Nah, berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan. Berarti sama seperti Anda mengatakan, Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikuti menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Bang mentok. Ya Allah, sinyalnya hilang. Iya, sinyalnya buruk ini. Lanjut Bang. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus itu ikut siapa? Saya tidak mengenal Allah dan tidak dapat melihatnya. Saya hanya dapat melihat melalui Yesus. Jadi saya ikuti Yesus. Bagus. Anda tidak dapat melihat Allah. Yang Anda lihat hanya Yesus. Nah, sekarang Anda berbicara dengan Bang Suma atau berbicara dengan HP? Saya berbicara dengan HP. Jadi HP itu adalah Bang Suma? Saat ini saya melihat adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi hanya suara.
Nah, yang saya tanya, apakah HP itu adalah Bang Suma? Bukan. Bukan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yesus itu diberi kuasa, sedangkan HP tidak punya kuasa. HP berkuasa menyampaikan suara saya. Ya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mematikan Anda. Yesus punya kuasa enggak untuk mematikan Elohim, Bapak? Yesus itu Allah sendiri. Berarti HP itu adalah Bang Suma itu sendiri. Macet, Paman. Kenapa harus itu kan suatu benda. Yesus itu Apa? bukan suatu benda. Benda Yesus itu benda hidup. Dia makhluk, bukan benda. Makhluk Segala itu punya sesuatu, akal. segala Makhluk itu punya sesuatu. akal, punya pikiran, punya rasa. Kalau HP tidak punya. Jadi Yesus bukan segala- benda. Yesus itu manusia, makhluk hidup. Tidak bisa disebut sebagai benda hidup. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi makhluk hidup atau bukan? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak sampai pada. Kutanya samamu, pencipta langit dan bumi itu makhluk. Bukan makhluk. Yesus makhluk. Yesus makhluk. Sama enggak? Antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk sama enggak? Beda. Beda. Kamu sadar enggak kalau kamu ini selama ini menyembah makhluk? Tidak ada yang sampai kepada Allah yang tidak ada yang terlihat, sampai kepada Allah yang tidak selain terlihat. Dia yang menyembah makhluk, gitu. Bukan. Lalu? Yesus itu sudah diberi kuasa karena Iya, dia diberi kuasaannya kuasa. itu, Dia diberi kuasa sebagai Tuhan atau diberi kuasa sebagai utusan Tuhan? pengajarannya begini Bang. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia diberi kuasa, Ya. pada hakikatnya adalah sebenarnya ingin mengatakan, tapi dalam kalimat itu tidak memberitahukan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, lalu Hanya dari mana mengajarkan- Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia adalah Allah itu sendiri? Sedangkan Yesus tidak mengajarkan. Siapa yang membisikkan ke dalam hati Anda untuk mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Alkitab Bang. Alkitab. Alkitab ini dari Yesus? Bukan. Bukan. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri bukan Yesus. Lalu siapa? Alkitab Bang. Nah, Alkitab Anda ini menggiring Anda untuk menggantikan yang maha tinggi dengan manusia bernama Yesus. Siapa yang memelopori daripada kemudian Bible Anda ini? Kok bisa Bible Anda menggiring Anda menggantikan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus, sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah kepada yang maha kuasa? Anda kok muncul tiba-tiba mengaku Bible yang mengajarkan saya untuk menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus? Bible ini apa sih? Firman Tuhan atau apa? Kitab ini sudah memberitahukan asal muasal kronologis kejadian Kejadian apa? keselamatan dan perjalanan Allah itu sendiri Bang. Bagaimana Bible Ya, itu yang mengatakan betul. itu. Ah, sumber Bible dari mana? Sumbernya dari mana? sumbernya dari Allah itu sendiri Bang. Bukan Yesus. Yesus Ya. adalah Allah itu Yesus. sendiri Bang. Berarti Bible ini berasal dari Yesus. Abang harus Gila dulu. dari awal, abang harus dari awal dulu Bang. Jangan lari ke Yesus kalau mau seperti itu Bang. Lah, gimana ceritanya nih? Anda mengatakan Yesus itu pada dirinya adalah Allah itu sendiri. Yang punya hak untuk menjelaskan siapa dirinya Anda atau Yesus sendiri? Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel Bang.
Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Iya, keselamatan itu, keselamatan itu mengimani Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, kitab ini adalah merangkum bagaimana perjalanan Allah sampai kepada Yesus. Ya, merangkum siapa? Ya, manusia-manusia yang sudah yang sudah dibotakin otaknya. yang sudah dipilih, Bang. Siapa yang milih? Ya, Allah itu sendiri, Bang. Di mana itu tertulis? Yang menulis kitab Kejadian kan Nabi Musa, Bang. Yang Bukan menulis... itu. Kalau kitab perjanjian barunya Yahudi, Yesus pun mengajarkan itu. Yang saya tanya ini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu siapa? Anda mengatakan Bible. Bible yang mana? Ya, makanya, Bang. Kalau bacaannya dari awal, tahu itu, Bang. Kenapa Yesus Saya baca dari awal, dari akhir pun saya sudah baca. Dari akhir ke awal, dari awal ke akhir, dari pertengahan ke awal, balik lagi ke awal, ke tengah, ke akhir, pinggir, kiri, kanan, semua sudah ku baca. Allah itu sudah menubuatkan akan lahir apa yang lahir? Juru selamat. Dari penyelamat ini Bani Daud, Bang. Bani Daud. Penyelamat ini mengajarkan menyembah siapa? Saat itu mengajarkan menyembah Allah, Allahnya Israel. Berarti sebagai juru selamat, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke? Itu ajarannya kan? Mengajarkan kepada Allah Bani Israel, Bang. Ya. Nah, terus muncul Kristen menyembah kepada Yesus. Yang ajarkan menyembah kepada Yesus ini siapa? Bukankah sang juru selamat mengajarkan menyembah kepada Allah? Kenapa kalian justru menyembah kepada Yesus? Kok menyembah kepada juru selamatnya? Juru selamat itu artinya pembimbing yang mengajarkan manusia kepada jalan keselamatan. Yesus itu jalan. Sebagai jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Saat itu ada kaum Farisi, Bang, yang dapat membaca bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bang. Contoh? Ya, dia mengatakan, aku ada jalan keselamatan, tanpa melalui dia tidak sampai kepada Tuhan. Lalu, ya memang betul. Sebentar, itu sudah lalu betul itu. Aku dan Bapa adalah sama, ada satu. Betul itu. Banyak lagi, Bang, yang mengajarkan tentang bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi dengar. Di mana? Dengar, Bang. Itu yang bermasalah. Kalau Yesus adalah jalan, kalau Yesus juru selamat, kalau Yesus adalah nabi rasul, ya tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, betul. Aku dan Bapa adalah juru selamat Bapa, betul. Aku datang dari Bapa, betul. Aku berkata-kata dari Bapa, betul. Aku bekerja dari Bapa, betul. Tapi ketika Anda mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri, itu baru tidak betul. Secara tidak langsung, Bang. Melalui kata-kata itu, Anda yang menilai. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Anda yang menilainya kan? Bukan, Anda yang menilainya demikian kan? Orang Farisi sudah melihat itu, Bang. Sudah mendengar. Ya, orang Farisi. Ya. Orang Farisi menilai itu kan? Orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Farisi. Mengapa Yesus itu disalibkan, Bang? Yesus disalibkan menurut orang Yahudi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus disalibkan. Itu ending terakhir. Nah, sekarang Yesusnya ini bukan, Bang. Dia itu dikatakan sama seperti Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Apa alasannya? Mana buktinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Itu, Bang, kalimatnya, Bang. Ada mana? ayatnya, Bang. Apa datanya?
Ada di situ di Alkitab. Bang. Bukankah orang Yahudi cuman bikin alasan-alasan untuk membunuh Yesus? Begini Bang, kata Pilatus, "Hei, aku tidak Tidak apa? tidak Menemukan apa kesalahan namanya, sedikit pun." Ya. Mereka Lalu kata orang, menyerahkan Yesus karena dengki. bukan di situ karena orang Farisi melihat bahwa Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia dibawa kepada Pilatus. Itu kesaksian palsu. Yesus sudah menjawab itu di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam Taurat disebut siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sudah klarifikasi itu. Dan orang Yahudi tahu kok bahwasanya Musa datang pun mengaku Allah. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mereka tidak bunuh, karena mereka paham yang mereka sebut ini adalah anak Allah. Nah, itulah Bang, kenapa para nabi saat itu tidak tidak dibunuh atau tidak ya ibaratnya kayak seperti Yesus Bang. Kenapa Yesus kenapa? Iya, kalau memang dia utusan, kenapa harus disalibkan? Iya, tadi ku bilang dia disalibkan karena pengaruh Yesus semakin luas, pengaruh Yesus semakin banyak. Bukan, karena orang Farisi takut. Oke, kamu ada Bible? Kamu ada Bible di situ? Tidak Bang, saya HP-nya cuma satu Bang. Nggak ada Bible-nya, nggak ada bukunya? Saya lagi di jalan Bang. Oke, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, orang-orang Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, imam kepala berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Oleh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus. Lucu sekali Bang. Yesus itu tidak punya tentara Bang. Dan Yesus itu tidak pernah membunuh. Apa yang ditakutkan Bang? Baca makanya dalilmu. Yohanes 11, kubacakan ya. Boleh ya? Silakan Bang. Oke, kubacakan samamu. Orang-orang Yahudi kemudian melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terheran-heran, mereka takjub kemudian. Lalu ada di antara mereka pergi melapor ke orang Farisi. Pergi melapor ke orang-orang Farisi, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi kedudukannya, mahkamah agama dipanggil. Berkumpul mereka, lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang kalau percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Itu alasan orang Farisi menyerahkan kepada Pilatus. Tetapi apa alasannya? Kutanya dulu, apa alasannya? Apa alasannya? Yaitu kalau orang Farisi memberi alasan bahwa Yesus itu Tuhan, bodoh sekali bahwa Farisi. Ya makanya kamu bodoh. Itu kamu pintar. Orang Farisi berniat membunuh Yesus karena apa? Justru kalau orang Farisi mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan kepada Pilatus, bodoh dia Bang. Maka gimana dicari ceritanya? alasan. Ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kutanya dulu. Berdasarkan Yohanes 11, apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Pembohong kau, turun. Kau pembohong. Maaf, tak ada waktu buat penyesat, pembohong, penipu. Kau hanya menipu diri kau. Capek-capek saya baca Bible, kau tidak waras. Di situ sangat jelas, apabila kita biarkan Yesus, ini orang Yahudi sudah berkumpul. Pancuri, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, sudah berkumpul mereka. Apa yang harus kita perbuat? Hei paman, kalau kita biarkan Yesus,
maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Hei, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, kita bunuh Yesus. Nah itu. Bagaimana caranya dia kita bunuh? Dia tidak memiliki kesalahan, bikin kesaksian palsu. Katakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, katakan dia mengatakan dirinya anak Tuhan, katakan dirinya mengatakan dirinya Mesias, katakan dirinya itu menghujat Tuhan. Sembarang aja kita lakukan. Yang penting dia bisa dibunuh. Itu alasannya dibunuh supaya bangsa Roma tidak merampas tempat kita. Makanya Kayapas pada tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa nubuatannya Kayapas? Imam besar. Yesus itu dikatakan apa? Hah? Tahun itu juga imam besar bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Itu tujuannya Yesus dibunuh. Tak ada hubungannya dosa waris, itu bohong waris itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen yang masih awam, jangan lebih mengedepankan kebohongan yang kalian terima. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas apa alasannya Yesus ingin dibunuh. Cerita belakangan berubah. Yesus ingin dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 53. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 9. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus dibunuh karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus dibunuh karena dosa masuk menjalar ke dunia, menjalar ke anak manusia. Maka Yesus harus dibunuh dengan darahnya yang suci. Dia harus membebaskan dosa manusia. Karangan muncul belakangan, padahal alasan utama tuan rumah mau membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Romawi. Alamak, bahlulnya di kau. Orang-orang Israel dulu menganggap Bani Elohim itu Bani Elohim itu apakah anak Tuhan atau hamba Tuhan itu sebetulnya, Bang Nadar? Bani Elohim itu gimana konsepnya? Bani Elohim itu, kalau Bani itu kalau dalam bahasa Arabnya Bani, ya Bani Israel, ya bukan anak tetapi umat. Bani itu Bani kalau dalam Islam, dalam Quran, dalam bahasa Arab itu Bani, ya Bani Israel. Jadi kalau Bani dimaknai sebagai anak, berarti Quran mengakomodir itu. Quran membenarkan itu, sementara Al-Quran sungguh sangat jelas tidak pernah membenarkan bahwa Tuhan itu punya anak. Itu. Oke, berarti Yesus itu sebenarnya nggak pernah ya mengaku sebagai anak Allah itu ya, anak Tuhan itu ya, nggak pernah ya? Tidak. Yesus itu Kisah Para Rasul 13 nomor 3, hamba Allah. Masya Allah. Ya, yang saya sedang cari ini misal di Yohanes 5:25, di situ kan tertuliskan tohuyo toteo kan. Jadi di situ Yesus di kitabnya, makanya kenapa saya analisis teks kitab itu, kitab ini menurut saya loh ya, itu belum tentu benar juga belum tentu salah. Artinya ya tidak pasti benar gitu loh. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Gurunda gimana Gurunda? Izin. Amsal 3 nomor 11 12. Amsal 3 nomor berapa kan? 11. Nomor berapa tadi? Nggak kedengeran suaranya.
Ada suara Kurang apa, kencang, Bang? Runda. Nomor 11 sampai 13. Amsal 3 nomor 11 sampai 14. Baca aja. Hah? 13 Nomor Ustaz. 11, 12, 12, Tapi- 13, 14. Saya boleh jelaskan sedikit nggak? Sedikit aja. Iya, silakan. Jadi Benai Elohim itu, Benai itu plural dari kata Ben. Ben itu anak. Benai itu berarti anak-anak. Oke. Nah, tetapi di dalam kaidah bahasa Ibrani itu tidak seperti bahasa Indonesia gitu. Contoh. Kalau saya bertanya Bang Ardiansa umur berapa, itu pakai ben loh. Contoh dalam bahasa Ibraninya itu ben kamah atah. Ben kalau kita parsing satu persatu, ben itu anak. Kamah itu berapa, atah itu kamu. Ben kamah atah, ben anak, kamah berapa atah. Berarti kalau kita parsing nih sesuai dengan parsingannya, kalau ben kamah atah artinya apa? Gak mudeng. Kalau secara tekstual, secara harfiah, ben itu anak, kamah berapa, atah kamu. Ben kamah atah berarti artinya apa kalau secara tekstual Indonesia? Anakmu berapa? Nah, tapi tanya orang yang ahli Ibrani tuh, coba tanya. Kalau nanya umur apa? Ben kama atah. Berapa umurmu? Tuh. Oh, jadi kita, begitu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kaidahnya, sama dengan bahasa Arab. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kan good morning. Good itu kalau kita parsing secara harfiah good bagus pagi kan. Tapi dalam bahasa Indonesia kan selamat pagi. Oh, ini Nah, loh. jadi- Betul. Sepakat aku Bang Nandar. Iya. Benai Elohim itu umat Tuhan sebetulnya. Iya, betul. Ini ya aku tunjukin ya yang dikasih tahu Gurunda Zuma barusan, masya Allah. Aku tadi kan agak sedikit dengar, sedikit nggak dengar gitu kan. Tapi ternyata di sini luar biasa loh. Kamera aku nggak bisa tak balik loh. Ini kenapa kamera aku ini? Coba aku balik dulu kamera. Nah, gitu dong. Nah, ternyata yang disebutkan Gurunda Zuma, masya Allah ya, beliau ini. Makanya dari dulu saya ngefans sama beliau sampai sekarang. Ini tadi apa tadi? Amsal ya, Amsal 3 nomor 11 18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini ternyata Bani Elohim itu artinya ini loh, orang yang menerima didikan dari Tuhan gitu loh, dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan ajaran kepada dia gitu loh. Itu yang disebut anak Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Ini maksudnya begitu. Iya, makna alegoris itu benar. Iya, bukan berarti Tuhan beranak. Betul. Saya nggak, iya makanya saya kepingin tahu gitu loh. Di sini kan ada nih suara anak Allah ini. Apakah anak Allah di sini Yesus mengakui aku adalah anak dari Allah gitu kan? Ya enggak juga. Itu loh. Iya. Itu alegoris itu Bang Adensa. Iya, betul. Yang apa ya namanya ya? Oh, lanjut dulu lah. Ada teman-teman disapa dulu, host silakan. Siap Ustaz. Ya, Assalamualaikum Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun aja ketua biar kafir yang naik di bawah gitu. Oke. Mana tahu ada mau nyapa-nyapa guru-guru kita yang di sini. Silakan. Oh ya, selamat. Gigi. Sorry. Belum aku mute. Assalamualaikum Bunda. Belum aku Nora. mute, sorry. Aku goda anakku. sorry, lanjut. Oke. Waalaikumsalam. Iya, aku pikir dia bilang Agigi. Sama siapa dia bilang ya kan? Iya, Sama anakku lah. Sorry, lanjut.
Kata ya, itulah makanya. Aduh, masya Allah. Masya Allah. Oke, Bang Dan, ada lagi Bang Dan? Aku Host, sedikit. host. Siap Bunda. Ya, silakan Bang Nathan. Ya, Iya, silakan. jadi Siap Bang Nathan. ya yang tadi itu ya simpulannya Bnei Elohim itu secara harfiah memang Bnei itu plural daripada Ben. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Ibrani itu kalau perempuan itu bat. Makanya ada namanya bat mispah ya, anak hukum. Kalau laki-laki bar mispah dari kata-kata ben. Ben itu anak, bar juga sama laki-laki. Kalau bat perempuan, kalau laki-laki itu ben atau bar. Nah, kalau plural dari ben itu benei, benei hatargum, jadi anak-anak terjemahan, umat terjemahan. Jadi penisbatan kepada bangsa Israel, kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, benei atau ben itu adalah alegoris sebetulnya, bukan makna secara harfiah. Satu. Yang kedua, tadi ada yang bertanya tentang Yesus poligami, Yesus punya anak. Nah, kalau ada orang Kristen sudah meyakini Yesus menikah, ada loh beberapa ini sudah saya jelaskan itu ada yang yang terkontaminasi imannya sudah. Ada Kristen yang sudah mulai nih mengakui bahwa Yesus menikah dan punya anak. Ya sudah, batallah ketuhanannya. Jadi saya merasa bersyukur nih sudah ada yang Kristen. Beberapa itu sudah mulai goyah itu. Tinggal diluruskan sama, kalau saya memang ilmu kristologi saya kurang ya. Kalau kayak Gurunda Juma, Ustadz Sugi dan teman-teman yang lain itu sangat mumpuni. Kalau diskusi itu cuma tema-temanya itu saja. Jaminan konsep ketuhanan, jaminan keselamatan, kemudian Yesus tidak disalib, perkawinan Yesus, Nabi Muhammad atau si Paulus rasul palsu, sama Al-Quran atau Bible kita palsu. Udah itu saja kalau tema saya nih. Beda dengan guru-guru kita yang sangat mumpuni wawasannya ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya masih menimba ilmu ini. Terima kasih. Lanjutkan. Saya izin pamit sekaligus ya karena ini kan nggak ada outernya nih. Saya izin pamit karena di sini bentar lagi di sini Jumatannya jam 12 sih. Cuma prepare dulu kita sejam. Makasih ya Gurunda Juma, Bang Ardiansa, Bunda Nora, Api Riau, Api Jabar, Api Jatim, Kop, Kawe dan semuanya terima kasih. Saya ana uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah. Jangan hiraukan JCC Jul, jangan hiraukan si Umar yang terang-terangan, sebentar, yang terang-terangan si Julfikar, JCC, Umar, Palen menyerang Bang Juma di roomnya. Jauhi mereka, pokoknya jauhi orang-orang yang memusuhi para pejuang kita di garda terdepan mengantisipasi pemurtadan. Jadi jauhi si logika, jauhi orang-orang yang berkumpul dengan kolam yang sama, itu saran saya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh. Jadi api sumut itu yang membebaskan si nada. Bang, selamat Ya. siang Bang. Siang. Keluarnya gimana? Saya lupa lagi cara keluarnya. Tolong Saya di-kick Bang. ini. Oh siap. Saya Kristen Bang. Siap. Izin Oh, menanya Kristen. diturunkan. Oh ya, silakan. Ini yang berani jawab Qurannya ini Bang. Ya kita diskusi aja, jangan cuman terlalu banyak. Ya kita ini diskusi Islam aja takut Bang. dengan Qurannya Bang. Iya Bang, kita diskusi Dengan aja. Qurannya takut sekali dia mau nengok. Bang. Taunya bahas kita orang lain. Diamlah dulu kau deh. Kau pikir Kita ini rumah diskusi- siapa kak? Kau datang kayak apa kali kau? Takut. Kau benci kali aku. Ya kita diskusi aja, kita diskusi aja. Loh, siapa yang takut? Ayo kita diskusi. Ayo berani nggak diskusi? Berani nggak? Allah minta tolong Bang. Loh lah iya berani atau enggak? Iya berani enggak? Mampuslah kau. Mampuslah. Hujat aja kerja muncung kau. Ajaran Tuhan kau tuh kasih minta sekali. tolong. Ya, Oh, saya diajak Wah, diskusi Eli lama kayak sama gitu. Tani tuh parah kali. Kenapa ditinggalkan gitu loh? Kasian kali Eli lama sahabat Tani. Ya Bunda, Ustadz dan saya ini kita sapa satu lagi nih. Hawe, Bang Hawe, selamatkan siang Bang Hawe.
Bang Hawe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Hawe, Islam ya Bang? Islam. Alhamdulillah. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Ada mau tanya dikit nih, tapi sekedar penasaran. Penasaran ingin tahu. Tapi ini ya naik masalah oten lah. Ini kan kalau dilihat tuh yang tahu lah Bang Ardi, Pak Bang Zuma, siapa ini kan yang dengar. Setiap mereka mengatakan itu hari lahir Yesus, Natal itu kan ada pohon cemara. Itu hubungan mereka sama pohon cemara apa tuh? Apa Yesus lahir di bawah pohon cemara atau gimana tuh? Nggak ada. Itu masih menjadi sebuah misteri Bang. Nggak ada. Saya cerita sedikit ya Bang Ardi. Iya. Iya Saya Bunda. bingung. Dulu waktu Kristen kan kayak gitu. Nanti beli pohon ya kan. Itu kan sebenarnya bukan pinus gitu loh ya kan. Baru dikasih putih menandakan hari salju ya kan. Baru klenceng-klencengnya. Kalau dulu kan nanya nih. Aduh, jaringan jelek ya, Sinyalnya jaringan merah, jelek ya. sinyalnya Jaringan merah. kedengaran? Bunda Sinyalnya Nora. merah, Bunda. Putus. Putus. Enggak. Nah, Putus. jadi dulu putus. Udah bagus. Putus. Bagus. Oke. Jadi dulu saya putus. Putus Bunda. Masuknya telat Sudah itu. bagus. Saya tahu itu. Udah. Iya, masuknya telat itu suaranya Bunda ke sini. Oh, delay. Iya Bunda, delay Bunda. Kedengeran nggak? Delay. Bunda. Delay itu. Oke. Iya. Delay. Bagus belum Bunda. lagi? Belum. Delay. Bagus. Sama Kalau aku jelas bilang sudah suara bagus kalian. sekarang, Bunda Nora nggak langsung denger. Enggak. Oh iya, delay. Kalau Dengar, aku aku bilang dengar. bagus sekarang, Bunda Nora nggak langsung denger. Meskipun sekarang kedengeran gitu ya, tapi nanti nggak kedengeran Bunda. Delay. Iya. Ustadz Ardiansa kita sapa dulu nih Bang Lera ini. Ya, Selamat silakan. siang Bang Lera. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, kan di Iya Bang, Bible jangan itu ada. lama-lama Bang bertanyanya Bang. Izin begini ya teman-teman, izin ya. Ini adalah room diskusi lintas agama teman-teman muslim. Saya minta tolong teman-teman muslim yang minta di bawah permintaan dibatalkan segera. Karena kenapa? Karena diskusinya kita sama teman-teman Kristen. Kita sedang meluruskan ajaran-ajaran yang keliru. Ini bukan room kajian Islam teman-teman. Mohon izin, bukan berarti. bukan. Maaf. Bukan Ini bukan berarti. Islam, aku nanya Bible. Iya, Saya Islam. yang nanya Bible. Astagfirullahaladzim. Bukan begini Bang. Bible kan ada. Ya saya keluar aja lah, saya stay di bawah lah. Biar yang Oke. kafir-kafir bisa naik nih. Siap Bang. Sebentar aja ini Semuanya. Jumatan. Assalamualaikum buat semua guru dan Waalaikumsalam gurunda. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau Jumatan 5 menit lagi, bentar Bang. Iya. Apa tuh Bang? Apa mau Bang sampaikan Bang? Kan di Bible tuh kan ada dalil yang bahwa Yesus itu kan utusan ya. Itu kan Bible itu kan bukan asli kan, ibaratnya bukan firman kan. Terus Bang? Itu kan, tapi kan itu kebenaran bahwa Yesus itu memang utusan. Itu kan di kita kan sama kan, sebenarnya Nabi Isa itu utusan. Itu sebenarnya posisinya bagaimana itu Bible palsu itu? Oke, Apa bukan saya Bible jawab palsu ya. Firman Saya jawab palsu ya. yang ya. Saya Itu jawab. kebenaran ya Oke. maksudnya. Saya jawab ya. Ya. Oke. Semua yang selaras dan sejalan dengan Al-Quran itu boleh kita benarkan. Sekali lagi saya ulang. Semua, jadi tolak ukurnya adalah Quran. Semua yang selaras dan serasi sejalan dengan Quran itu boleh kita benarkan. Ingat konteksnya, boleh kita benarkan, bukan boleh kita imani sebagai firman Tuhan, bukan. Jadi Bible itu menurut saya ya, karena saya adalah Islam, saya nggak mempercayai selain Quran dong. Ya.
gitu. Ya, ya. Jadi yang firman Tuhan itu ya Quran, Bible firman Tuhan bukan. Tapi kalau di dalamnya ada nggak di dalam Bible itu yang selaras dengan Quran? Oh ada, itu jawaban saya. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah kebenaran yang sesuai selaras dengan Quran. Nah itu Misal, setuju. Jadi saya nggak misal banyak, cuma begini, itu aja. misal begini, saya mempelajari kitab sejarah ya, sejarah. Kemudian kitab sejarah itu ternyata sejalan dengan Quran, atau kitab sains sejalan juga dengan Quran. Ternyata matahari mengelilingi galaksi, mengelilingi porosnya, ternyata sejalan dengan Quran. Apakah kita membenarkan? Iya dong, membenarkan. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Nah gitu loh. Ya, ngerti. Ntar lagi saya turun, habis ini saya berhenti. Ini Bang, jadi Oke, udah Bang Lerak. Enggak, saya habis kartu kalimat ini selesai. Jadi untuk meluruskan mereka adalah soalnya pakai di atas ini nggak ada pakai teman- Bible teman mereka Kristen, yang teman selaras Kristen. dengan Quran, begitu kan? Meluruskan persepsi mereka itu dengan Bible mereka sendiri, tapi kita menjelaskannya ini selaras dengan Quran gitu. Iya. Itu aja Bang, kasih. Oke, siap ya Bang Lerak. Makasih banyak ya Bang Lerak ya. Oke, izin kita turunkan dulu ya Bang Lerak ya, untuk kita kasih ini ruang untuk Oten untuk naik ke atas ya. Ya, ini harahap dari kemarin aku lihat ya, kayaknya dia nih kayak gimana gitu. Naik aja Bang Harahap. Coba gantikan posisi saya di sini Bang Harahap. Coba Ardi jangan dijawab gitu kan. Loh, kok jangan dijawab? Yang ditanyakan sama Quran kok. Coba Bang Harahap naik, gantikan posisi saya. Nanti kalau Bang Harahap udah menggantikan posisi saya turun. Saya nggak akan aktif lagi di dunia debat. Silakan Bang Harahap naik. Saya jambak udah. Bang Harahap sudah saya jambak. Gantikan posisi saya Bang Harahap. Silakan. Sudah saya jambak 3 kali saya jambak. Bang Harahap nggak berani naik rupanya. Jadi teman-teman Muslim tuh nggak tahu ya. Harahap ini Kristen apa Islam ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Harahap ini Kristen apa Islam. Kok dari kemarin tuh kok kayak gitu komentarnya. Gitu loh. Risih juga lama-lama baca apa namanya. Ya mau nggak mau itu kebaca teman-teman. Mau nggak dibaca pun kebaca. Jadi mengganggu konsentrasi kita gitu loh. Iya. Oke Bang Harahap, kalau mau naik silakan naik aja Bang Harahap. Silakan Harahap, gantikan posisi saya. Ya. Gantikan posisi saya. Ketika Anda mampu menggantikan posisi saya pensiun jadi debaters Muslim. Silakan. Oke, ditunggu Bang Harahap naik aja ya. Izin Ustadz Ardiansyah, kita sapa satu lagi nih tamu kita ini. Selamat siang, ini Kak Zen atau apa nih? Abang atau kakak ini? Selamat siang, Bang Zen. Bang Zen. Monitor Bang Zen. Oke, kita turunkan. Oke Ustadz, lanjut Ustadz Ardiansyah. Ya, lanjut aja naikin Siap. Bunda Nora, udah bisa monitor Bunda Nora? Udah bagus belum jaringannya? Tadi memang mati lampu. Oh. Jadi kalau oke, mati monggo, lampu, monggo, Ustadz. saya Ya, pindahkan jaringan. Di sini Siap. nggak bisa masuk wifi. Di sini harus pakai paket data. Itu susahnya. Wifi sini nggak bisa masuk. Siap, Bunda. Makasih teman-teman yang ada di bawah, makasih. Ya. Silakan host disapa-sapa. Siap. Selamat siang Kak Meli. Siang Kak Meli, Bang Beceng. Siang. Bang Beceng. Kak Meli, selamat siang. Monitor. Beceng jaringannya. Waduh. Kak Meli nggak tahu lah ya. Iya Bunda. Udah kita turunkan aja. Kak Meli monitor. Oke, kita turunkan ya Kak Meli ya. Siap. Ayo teman-teman nonton yang di bawah silakan naik, ajukan permintaan. Saya dianggap baperan sama Harahap. Loh, saya nggak baperan Bang. Justru malah silakan naik ke atas
gitu loh, gantikan posisi saya kan nggak baperan, kan nyuruh ganti. Masa nggak bisa sih? Kan Anda bisa komen, masa nggak bisa melakukan? Nah, lakukanlah, buktikanlah di depan kami. Ya, selamat siang Bang Bitok dan Kak Yesi. Selamat siang. Monitor. Kak Yesi dan Bang Bitok. Astagfirullah. Oke, kita turunkan ya abang-abangnya. Apa sih harahap? Mana memang dia? Ya diblokir aja ya, harap ini ya. Oh iya, Diblokir boleh, aja, boleh, diblokir, harap jangan sampai dia komentar di room muslim manapun juga. Lanjut. Siap, Ustaz. Ayo teman-teman Oten jangan dibayar, mau naik silakan naik, ajukan permintaan. Kalau mau diskusi ya, diskusinya bagus-bagus, santai-santai ya, membuat data, dalil gitu ya. Jangan modal congor gitu. Aduh, kebas tangan. Ya, selamat siang Bang Arjuna Ireng. Waduh, namanya luar biasa ini. Bang Arjuna. Ya. Ini siapa lagi nih? Satu lagi nih, loading dia. Assalamualaikum Ustadz Ardi, Bunda Nora, Gurunda. Ya Allah, kok saya yang dinaikkan ketua? Gak ada yang naikkan. Saya biar di bawah aja, izin di bawah dulu. Ya Allah. Oke, ya, siap, Makasih siap, Bang, siap. masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf bang, kepencet, turunin aja. Oh ya ya siap Bang, selalu. Kadang gitu kan. Emang bisa ya pas waktu tap-tap layar terus kepencet itu bisa ya? Iya, Bisa, memang bisa. iya, Bang Ardi. Oh. Makanya saya kalau mereka memang kayak begitu sih, saya tidak heran. Kita tap terus, ya kan kadang kan kita tap ini nggak perhatikan jari. Nah, jadi tertindih situ multigasnya. Oh gitu, oke. Aku biasanya kalau tap-tap itu, ini ya posisiku tap-tap itu biasanya di bawahnya Bunda Nora atau di bawahnya akun saya ini, jadi aman. Di sini kan ada space kosong kan? Ya, Barabit, Islam Kristen Barabit. Islam di bawah aja. Oh oke, siap. Saya turunkan ya Bang. Kak Siska, siang Kak Siska. Kak Siska, jangan bilang kepencet lagi nih. Kesenggol. Oh kesenggol ya. Iya udah gak apa-apa. Ya udah. Masyaallah. Ya udah nih teman-teman yang dari Islam mau menyapa-nyapa guru-guru yang di atas silakan, tapi jangan lama-lama ya, kita kasih waktu ini. Ya Lanjut, boleh Bunda Kon, Nora. cuma Lanjut ya, Bunda. sedikit ya. Kepencet. Aduh, kepencet. Udah lu diem Alfi. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bunda Ustadz Ardiansa, Alfi, teman-teman monitor moderator di bawah, izin dulu saya jauh dari perangkat ya. Izin Bunda Nora Ustadz Ardiansa. Oke. Oke. Iya. Iyalah, biar Ini ala-ala. anakku nih agak kecil kan, Mang. Main HP-nya agak kecil kan. Itu dulu kan kalau setiap memang kalau maksudnya sebelum tanggal 25 tuh kadang bulan-bulan November tuh kan udah persiapan bikin pohon Natal. Karena kalau Natalan itu terkadang banyak Natalan itu maksudnya dari perkumpulan ini, persekutuan ini gitu loh. Jadi tidak menunggu tanggal 25 pasnya gitu. Bang Ana Soleh noise. Jadi kalau itu pernah saya tanya dulu sama siapa, sama guru sekolah minggu saya dulu waktu masih agak kecil lah, ya kan, tapi udah udah tau membaca gitu. Kenapa mesti pohon itu kan bukan pohon cemara itu pohon pinus.